Godaan ini didukung oleh berbagai pihak yang tidak menghendaki kehadiran Ustadz Imaduddin. Kita khawatir nanti yang terjadi imat maksa datang, mungkin kami juga akan melakukan protes yang lebih keras. Tidak terjadi kegaduhan atau perpecahan di antara kami. Ini kita kawal terus saja. Ya, kita kawal terus saja. Supaya di statement itu kita juga berhak menyampaikan suara kami, pendapat kami juga. Karena menurut kami si imat itu yaitu bukan mempersatukan, malah dibikin. Sementara itu, Mahfud Samsul Hadi sebagai Ketua Laskar Sabilillah Belambangan Kabupaten Banyuwangi menuturkan bahwa tidak perlu menanggapi segelintir orang atas penolakan tersebut. Ini Ustadz Insinyur Wahyudi dengan guru jalanan Gus Yunus ya, mendatangi Polresta Banyuwangi untuk membahas gelar perkara. Hari ini Alawi. Hari ini kita mau pertemuan dengan beberapa orang dari komunitas kiai dan komunitas santri dengan Pagar Nusa, dengan Banser, Ormas dan para kiai, di mana hari ini oleh Polres dipertemukan karena ada miskomunikasi antara kita panitia yang mengadakan pengajian akbar sholawatan dan pengajian mengundang Yai Imaduddin. Ternyata ada yang kontra terkait mungkin komunitas Muhibin Mbak Alwi yang tidak menghendaki pengajian yang besok malam akan diadakan di mana di Maron. Kita sudah menyusun rencana 2 bulan yang lalu. Hari ini pertemuan terakhir agar tidak terjadi miskomunikasi di antara Muhibin dan para kiai, Gus, Banser, Pagar Nusa dan ormas yang lainnya. Karena ini menyangkut ribuan massa, mungkin ada 20.000 lebih yang akan hadir dalam pengajian akbar ini, di mana kita bersama tokoh-tokoh kiai, tokoh-tokoh masyarakat banyak berdatangan di sini untuk mediasi di Polres Banyuwangi. Apa tidak menyangkut nama besar organisasi seperti NU? Saya pikir siapapun yang ada di dalam sini semua orang NU. Oh gitu. Jadi NU juga kita izini, MUI, semua ulama-ulama sudah kita izini semua terkait adanya pengajian akbar yang ada di Maron. Saya berharap kepada masyarakat Banyuwangi pertemuan ini membawa hasil yang baik, tidak ada yang tersinggung, tetap kita fine-fine aja, pengajian tetaplah pengajian, jangan dibawa kemana-mana. Judulnya kita bersolawat bersama sholawatan membangun jiwa. Apakah maaf Mas Yunus, apakah yang tersebar di wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat itu ada suatu perkumpulan PWI LSI? Apakah Banyuwangi menyangkut masalah itu? Juga dengan PWI Perjuangan Wali Songo dan Laskar Fisabilillah yang mengadakan, karena ini bentuk daripada kita mendirikan organisasi ini untuk ormas, untuk organisasi masyarakat, untuk membangun bagaimana Banyuwangi ini bisa kondusif. Ya. Makasih. Siapa penanggung jawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Al-Fanani. Saya mewakili anak muda dan akademik tentunya, karena tidak ada seminar ilmiah di sini. Dan kebetulan dan alhamdulillah saya putra dari moderator Yai Haji Hayudi. Yang karena saya akademik dan suka membaca santri, maka suatu buku yang dikarang baru rilis kemarin yang dikarang oleh Hanif DKK. Menurut buku tersebut, klan Ba'alawi itu di halaman ke-79 mereka mengeklaim bahwasanya identitasnya sebagai Ba'alawi, diakui keturunan Rasulullah menurut Hasyim Asy'ari, Syekh Hasyim Asy'ari, dan dilampirkan juga ada manuskripnya di situ di halaman 79. Karena saya akademik, maka ya harus menyesuaikan dengan seminar ilmiah ini. Pertanyaannya dan sekaligus permintaan, mohon bagaimana cara untuk mematahkan, menjawab argumentasi ini
atau tulisan ini, manuskrip ini, karena beliau mencantumkan kiai kita, yaitu Hasyim Asy'ari. Tentunya kita paling mentakdir. Ya. Yang kedua, tolong buatkan buku khusus untuk menjawab karangan Hanif Al-Qasim, karena disiplin ilmunya menjawab harus pakai buku, pakai seminar gak cukup, pakai YouTube gak cukup, maka kami himbau untuk tolong buatkan untuk kami agar kami bisa membaca khusus untuk menjawab buku tersebut. Cukup ya. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muhammad. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Cahya Maulana, mewakili pemuda santri yang berada di forum ini. Sebenarnya pertanyaan saya simpel saja kepada Yai Iman, yakni adalah tentang definisi dari nasab. Karena sebelum kita memahami atau membahas tentang sejarah nasab, kita harus mengetahui atau menyelesaikan definisi dari nasab. Di dalam Al-Quran dijelaskan, huwallazi khalaqa minal ma'i basyaron faja'alahu nasaban wa sihron. Nah, ini kata nasab berarti digunakan di dalam Al-Quran. Kemudian ada beberapa kata yang muradif atau yang semakna dengan nasab. Yang pertama adalah kata ahlun. Di Al-Quran dijelaskan bahwa innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tadhhira. Kemudian ada kata alun, wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Kemudian yang ketiga ada kata dzurriyah, rabbana inni askantu min dzurriyyati. Nah, ila akhirih. Kemudian yang terakhir ini ada kata itsroh. Kata itsroh ini tidak dikenal di dalam Al-Quran, tapi adanya di hadis. Inni tarikun fikum at-taqalain, kitaballah wa itsroti ahla baiti. Nah, pertanyaannya saya adalah apa hubungan atau apa perbedaan antara beberapa istilah ini dan korelasinya bagaimana? Terima kasih. Dari mana? Dari mana? Mewakili santri. Santri siapa? Santri Adikro. Ya, itu siapa? Moderator ya. Terima kasih Pak Yudi. Nama saya Dani dari masyarakat. Langsung aja Pak Yai Madudin ya. Dunia Islam ini mengakui nama Daniel ya dari masyarakat. Mengakui bahwa keturunan Nabi itu banyak yang di Syiah. Contohnya Ayatollah Khomeini yang melakukan revolusi Islam di Iran itu, kemudian muridnya Ali Khamenei, kemudian Ibrahim Rashidi yang kemarin meninggal di kecelakaan, dan Nasrullah Hasan Nasrullah yang pemimpin Hizbullah di Lebanon, dan di Yaman juga keturunan Nabi banyak yang mereka kebanyakan berjuang untuk membebaskan Palestina, memiliki konsen, dan musuh menawar itu termasuk Barawi. Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum. Baik, Pak Dalil terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan duduk makanya. Nanti kalau terakhir. Nama saya Budi Winoto, asal Tarim, tapi lahir di Blambangan. Karena Mataram ini sudah dirubah menjadi asal katanya dari Tarim. Nah, gitu. Simpel saja. Saya seorang petani. Ya, kebetulan saya bukan ahli bahasa. Saya cuma mengusulkan. Mohon kepada Kiai Iman jangan memakai kata putus. Karena kalau memakai kata putus, itu misalkan 1 meter dipotong di tengah, itu putus karena pernah ada sambungan. Kalau tidak ada sambungan, berarti ya nggak ada kata putus. Karena putus. Itu saja. Terus yang kedua, saya mengucapkan alhamdulillah, katanya Kiai Iman ini dipecat dari PBNU. Bersyukurlah. PBNU ini kabinetnya mengusul peradaban, fikih peradaban. Artinya peradaban itu adalah hasil pemikiran, hasil suatu karya yang sangat tinggi seperti
seperti karya seni, karya arsitektur, dikatakan itu peradaban. Tadi seminar ilmiah sejarah ulama Nusantara itu mengambil asal dari perjuangan yang berada di Surabaya yang dikomandani oleh Kiai Abbas sebagai panglima perangnya saat itu, yang arsiteknya atau didukung oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Singkat, di situ ada kata santri. Santri kalau tidak salah itu berasal dari kata sahtri yang diujarkan oleh suatu negara di India Utara yang masuk serapan ke Indonesia ini melalui perjalanan para imigran dari sana masuk ke Indonesia, sehingga masuk di sini menjadi kalimat pondok pesantren sahtri, artinya itu bahasa Pali, artinya yang mendalami kitab suci. Jadi kalau seorang santri tidak memahami atau tidak mengerti tentang kitab suci, itu bukan seorang santri. Berasal dari apa? Asal katanya sahtri itu bahasa Pali yang digunakan oleh Pak Budi agama Hindu. Agak singkat. Pertanyaan ada pertanyaan nggak? Ya kalau apa? Sudah cukup pertanyaannya? Ya cukup. Oke, terima kasih. Satu aja. Saya berasal dari Tarim atau Mataram. Ya kebetulan ibu saya dan bapak saya secara garis lurus saya dari PB1 dan secara garis lurus dari ayah saya dari HB, dan bukan Habib, HB itu artinya Sri Sultan Hamengkubuwono. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hasib saking Cangaan. Hasib saking Cangaan. Mungkin orang Cangaan banyak dong ini ya. Dan mungkin ada banner penolakan itu daerah saya. Iya sih. Nah punten, ini mantan muhibin berkelas berat. Saya itu muhibin kelas berat. Lanjut. Karena gini, sampai saya itu punya jamaah sholawat. Setiap tahun jamaah saya itu saya ajak ke Solo. Mungkin yang ikut jamaah saya pernah 1L pasti jamaah saya itu ke Solo. Itu setiap tahun. Itu mungkin 7 tahun yang lalu. Dan mungkin ya, alhamdulillah karena di Solo saya itu nyucuk kuburannya Anis itu. Iya, saya nyucuk kuburannya Anis kan ada 2. Kalau pernah di Solo kan ada 2. Mungkin hikmah dari itu saya itu tersadar. Karena ini macam apa? Islam kok main cucuk-cucuk patokan Solo. Yang pernah ke Solo mungkin ini testimoni ya. Mungkin dengan itu alhamdulillah saya itu tersadar, dan sampai sekarang senior saya anak buah saya lah bahwa junior yang sekarang mungkin penolakan di Jakarta termasuk dulu itu senior saya junior saya. Alhamdulillah saya tersadar dengan itu. Karena mungkin orang-orang Cangaan itu khususnya saya punya banyak pengalaman tentang kelakuan para, saya itu malas menyebut Habibnya itu malas karena suka bahasanya Gus Dur. Tanya apa katanya Gus Dur? Organisasi bajingan kan niku. Wes lebih sering niku. Karena ngeten. Di Cangaan Yun Sewu. Di Cangaan mungkin ada anaknya warga Cangaan yang dinikah, setelah dinikah terus ditinggal. Mungkin kalau orang Cangaan mungkin tahu, tapi terus maten-maten ngeten. Lanjut singkat. Nggih. Apa? Nggih. Mungkin karena satu pertanyaan. Tadi itu sudah ada pertanyaan enggak? Ya ada pertanyaan, satu dijawab. Apa ingin tanya, katanya Yai Imad itu dipecat itu benar apa benar? Oh, ya cukup sama ada. Terakhir, cukup ya. Terus satu lagi, ngapunten, saya itu saya minta foto kalau boleh. Oh ya, Yai Imad tadi. Minta foto, ya. Selesai. Terakhir 1 menit. Hitung Pak.
terakhir saya ingin menghimbau aja kepada Habib dan Muhibbin, tolong dibaca buku ini. Bib, bacaan buku ini ya. Ya. Ini Muhibbin. Saya tersadarkan ketika membaca buku ini. Saya mantan Muhibbin. Terima kasih. Assalamualaikum. Terus saya dua terakhir. Baik, Kiai Iman, sudah saya tulis semua, Kiai. Satu. Cukup. Baik. Oh, ya Bu. Kiai, kalau ini perempuan harus ada ini. Bahaya saya, ya. Singkat ya Bu ya. Ya. Nama Ibu? Maaf Sari Putri, saya ingin menanyakan sedikit Kiai Imat, bagaimana dengan bacaan Rotibul Hadat? Gitu. Sedangkan kalau bacaan Rotibul Hadat itu kan bertawasul kepada keluarga dari Ba'alawi. Sedangkan yang kita tahu adalah Ba'alawi itu adalah nasabnya terputus dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan kita kan? Ataukah kita bertawasul kepada kiai-kiai kita seperti kiai saya, Kiai Haji Raden Syamsul Arifin, Kiai Haji Raden As'ad, Kiai Haji Raden Fawaid Ahmad Fawaid, dan Kiai Haji Imam Muhtadi Thohir An-Nawawi. Nah, bagaimana terkait hal ini kita yang sudah terlanjur jatuh cinta membaca Rotibul Hadat? Terima kasih. Cukup. Oh, Baji. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya ya, biar Saya Mahmudah Hasan dari Kalibaru. Saya ingin bertanya kepada Kiai Iman, bagaimana kita menyikapi di masyarakat umumnya, dan saya pribadi sering kedatangan tamu yang mengaku-ngaku Dzurriyyah Rasul atau yang disebut habaib dan syarifah. Itu memaksa sekali, mintanya memaksa sekali. Bagaimana itu kita? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik, Kiai. Satu. Ayo, apa? Ya, satu. Sebentar, Kiai. Sabar, Kiai. Mana tadi, Kiai? Pak Mudor, Kiai Haji Mudor Atim, Kiai. Apakah ada pemberontak itu dari kalangan Habib? Memberontak terhadap penjajah agar Indonesia merdeka tidak pernah ada dari golongan Habib Alwi. Ya. Dua, Kiai. Ini apa tulisannya tadi ini ya? Saiful Hadi. Saya hafal. Ya. Tadi siapakah atau siapkah Kiai Imat bertanggung jawab di hari kiamat? Ya. Saya bertanggung jawab di hari kiamat bahwa sesungguhnya Habib Alwi bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Bisa nggak Kiai memberikan jawaban terhadap buku yang sudah ditulis tentang bahwa diakui oleh Mbah Hasyim Asy'ari? Saya akan penuhi permintaan Habib Iqbal untuk membuat jawaban terhadap buku Hanif Alatas dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dalam waktu Kiai. Yang keempat, Kiai, apa perbedaannya Ahlul Bait, Itraq, Dzurriyyah, Qurba sama Alu? Ahlul Bait sebagaimana diriwayatkan oleh Ibni Abi Salamah di dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW ketika berada di rumahnya Ummu Salamah, kemudian Nabi Muhammad memanggil Hasan, Husain dan Fatimah, kemudian menutupi dengan selendangnya. Sayyidina Ali ada di belakangnya. Kemudian Rasulullah berkata, Allahumma maka dari situ, dari hadis yang sahih itu, kita mengetahui Ahlul Bait itu adalah satu Nabi Muhammad, dua Sayyidina Ali, tiga Fatimah, empat Hasan, dan lima Husain. Sedangkan alu itu adalah pengikut. Kama qala ta'ala wa aghraqna ala fir'auna wa hum tanzurun. Engkau melihat pengikut-pengikut Fir'aun, kami tenggelamkan, kalian melihat. Itu alu, itu pengikutnya Rasulullah. Wa yadkhulu fi ma'na ali baitin nabi kullu taqiyyin minal mu'minin. Setiap orang bertakwa dari umat Islam masuk dalam kategori alu baitin
atau alihi sallallahu alaihi wasallam. Kama qala al-Imam An-Nawawi fi kutubihi. Yang selanjutnya kurba. Kurba itu ada ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Makna kurba di sini adalah kekerabatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Quraisy. Artinya, wahai orang Quraisy, jangan engkau sakiti aku ketika aku mendakwahkan Islam kepadamu, karena aku kurba, sahabat atau kerabat-kerabat dekat darimu. Itu makna pertama. Makna kedua, kurba adalah kurbatun ilallahi subhanahu wa ta'ala. La as'alukum alaihi ajra. Aku tidak meminta kepada kamu upah di dalam dakwah ini illal mawaddata fil qurba, kecuali engkau mencintai kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna ketiga dari kurba adalah kerabat-kerabat Nabi, ahli bait Nabi yang ada pada masa Nabi, yaitu Ali, Nabi Muhammad, Hasan, Husain dan Fatimah. Duriyah itu adalah keturunannya. Sampai yaumil qiyamah duriyah Nabi akan senantiasa ada, wa yakhruju minhumul mahdiyyu, dan akan keluar dari keturunan Nabi Imam Mahdi. Maka penting bagi kita untuk menjaga keturunan Nabi yang asli, jangan sampai dimasuki oleh yang palsu, karena nanti kalau ada keturunan Nabi palsu akan keluar darinya Imam Mahdi palsu. Itrah itu keturunan Nabi dari laki-laki ke laki-laki, tetapi yang menjadi ulama. Itu itrah. Baik. Keturunan Aidit. Apakah Aidit itu Balawi? Ya, menurut pengakuan Ilham, anak Aidit, bahwa Aidit adalah Balawi. Tapi Muso saya belum meneliti. Kata putus lebih baik tidak dipakai. Saya setuju, karena sebenarnya tidak pernah nyambung, kenapa putus gitu. Ya. Iya. Berarti betul ya ya? Betul itu. Kiai Imaduddin Terkoreksi oleh orang Karim. Ada lagi, udah ya? Cukup ini ya. Nah, yang terakhir ya. Bacaan Ratibul Haddad. Karena yang lain tadi itu testimoni. Bacaan Ratibul Haddad dan silsilah hadarah kepada Balawi itu lebih baik mulai sekarang kita membaca Istighosah Nahdlatul Ulama, dan yang dihadarati adalah satu Mbah Harun Banyuwangi, Mbah Imam Muhtadi, Mbah Hashim Ash'ari, Mbah Sayyidina As'ad Samsul Arifin, Sayyidina Waliullah Abdurrahman Gusdur, Syekh Hashim Ash'ari, Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Bisri Sansuri, dan yang lain-lain. Selesai ya? Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ada, itu ya. Bunyai Mahmuda namanya. Apa? Bagaimana cara? Oh, Nyai Mahmuda sering didawir oleh Habib. Ya. Kenapa dikasih? Kan cucu Nabi ya. Sekarang sudah tahu bahwa tidak boleh orang-orang mengaku keturunan Nabi dengan tujuan untuk memeras umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau maksa? Laporin nama polisi, laporkan ke polsek. Kalau ada oknum Balawi minta uang memaksa pada kiai, laporkan. Kalau polisinya tidak menangkap, polisinya mukibin. Baik, terima kasih. Gus, mau ditambah Gus? Ya tadi ada pertanyaan tentang masalah pahlawan. Oh, Balawi atau bukan? Iya. Oke. Ya. Oke, kalau persingkat. Jadi yang diklaim itu bukan Balawi. Jadi Pangeran Diponegoro bukan Balawi, Imam Bonjol bukan Balawi, Cut Nyak bukan Balawi. Nah, memang hobinya Balawi itu mengklaim. Contoh dalam Sumpah Pemuda
Arab kan sudah ada tahun 1934. Tapi kita kembali ke Hari Santri 22 Oktober yang berlanjut di 10 November 1945, tidak ada satupun Habib Ba'alawi ikut berjuang. Hanya para santri, para nahdiyin. Kalau orang Arab ada ya, orang Arab saya ada yang berjasa. Tapi kalangan Habib Ba'alawi tidak ikut berjuang di 10 November 45. Padahal di Surabaya ada botol putih Bafaki, di Ampel ada para Ba'alawi, tapi tidak ikut berjuang. Nah, kemudian Pangeran Diponegoro, nasabnya itu adalah anak Sultan Hamengkubuwono III, tapi dibelokkan menjadi Hamid bin Toha bin Yahya. Itu palsu, karena kita punya data primernya Babat Diponegoro yang ditulis langsung oleh Pangeran Diponegoro. Jadi Pangeran Diponegoro bukan bin Yahya, bukan Assegaf, bukan Ba'bud, tapi pribumi Mataram Tarim, tapi tarimnya Mataram bukan Tarim gitu. Anak Sultan Hamengkubuwono III asli, termasuk yang dibelokkan itu semua di Ningrat, itu dibelokkan menjadi Hasan bin Toha bin Yahya. Nah, padahal semua di Ningrat dengan Pangeran Diponegoro itu paman keponakan. Bibinya Pangeran Diponegoro adalah istri daripada semua di Ningrat. Jadi tidak betul pembelokan-pembelokan itu adalah fiktif, hanya klaim belaka saja. Ini harus jadi kesadaran kita bersama. Terima kasih. Baik, cukup. Saya karena dikode oleh ketua panitia sudah cukup. Maaf, satu tolong umumkan kemana para habaib ketika komite hizat, ketika situs Rasulullah mau dihancurkan, tidak ada NU, tidak ada makam Rasulullah. Itu tolong diumumkan. Ya, baik, cukup ya. Terima kasih, Yai. Cukup ya, ya. Cukup, Yai. Baik, saya. Baik, terima kasih. Walaupun semangat, tapi dengan senyum. Nah, sudah, nanti akan ada pembicaraan berdua. Oh iya. Ya, Masalah masalah dipecat ya? ya. Oh, masalah dipecat. Tidak ada pemecatan. Oh, tidak Yang ada. ada reshuffle. Baik, terima kasih. Ya. Semuanya ternyata terpenuhi. Pak Kapolres, terima kasih Pak Kapolres. Semua para keamanan yang hadir pada kesempatan ini, semua berjalan dengan damai. Pertengkarannya hanya pertengkaran pemikiran, tidak ada pembicaraan-pembicaraan kita yang kemudian dalam ruangan ini menimbulkan kegaduhan. Sepakat semuanya? Disaksikan semuanya? Forum ini hanya diskusi, kita hanya punya hak untuk mencari kebenaran-kebenaran. Mudah-mudahan pencarian kebenaran ini